Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila sibtihi al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas wa jami' man tawassalna bihim daiman wa ila ruh wal jasad musannif hadzal kitab an-nafi' Kiai Syamsul Ma'arif Allah Ta'ala yaghfir lahum min taghashshum birrahmah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita mulai kajian pelajaran nahwu kita yang mana ini adalah ilmu dasar untuk bisa baca kitab, yaitu perpaduan antara ilmu nahwu dan ilmu shorab. Secara singkat, insya Allah akan kita gunakan adalah buku panduannya, yaitu Nahwu Kilat ini. Yang mana ini karangan Kiai Syamsul Ma'arif dari Jogja. Nah, ini kitab sangat-sangat bermanfaat, bahkan bisa kita baca secara otodidak sebenarnya di rumah, walaupun memang tetap butuh panduan dari tutor atau guru. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada inti babnya, alangkah baiknya untuk kita baca terlebih dahulu pendahuluan yang juga bermanfaat supaya kita bisa tahu gimana cara pakai ini buku nih. Nanti kalau baik murojaah, ngulang-ngulang ataupun nambah-nambah, kita bisa baca sendiri di rumah. Karena memang ini pakai bahasa Indonesia, yang bahasa yang mudah kita pahami. Baik, yang megang bukunya halaman 13 dulu, yaitu petunjuk penggunaan buku. Sekira ini penting, apalagi kalau nanti sudah punya bukunya masing-masing, ini supaya kalau lagi senggang, lagi apa, kita bisa ngulang-ngulang atau bahkan baca sendiri. Dulu saya juga belajar sebelum ngaji sama guru saya baca sendiri ini, kitab ini. Baik, petunjuk penggunaan buku. Pertama, ini buku teorinya dibahas secara singkat dan jelas. Jadi nggak bertele-tele. Yang suka jadi momok para santri, bahkan saya ngajar online itu tempoh hari sempat ada 7 orang daftar, 5 orang itu lulusan pondok. Tapi ngerasa belum paham bagaimana cara gunakan nahwu dan shorab untuk bisa baca kitab. Kenapa? Karena teorinya dibahas secara bertele-tele, nggak langsung to the point. Maka ini buku teorinya dibahas secara singkat dan jelas. Yang kedua, semua contoh yang dibaca, kalau bisa cara gunainya dibaca keras-keras dan berulang-ulang supaya apa? Melatih lidah kita terbiasa dengan bahasa Arab itu sendiri biar nggak kagok. Yang ketiga, dalam menjelaskan contoh-contoh yang ada, sebaiknya dikaitkan erat dengan teori dan diulang-ulang bersama santri. Ini kan banyak contohnya, banyak latihannya. Nanti sebagai tutor atau sebagai pembelajar ngulang-ulang tuh teori yang diterangkan di sini. Gitu. Yang keempat, semua latihan praktek dan teori dikerjakan sampai selesai. Nah. Yang kelima, ketika sudah sampai pada pelajaran tanda i'rab rofa, sebaiknya dikenalkan dulu dengan sebagian isim yang dibaca rofa. Baik, itu nanti. Keenam, sebelum menambah pelajaran baru, pelajaran yang telah dipelajari harus dipahami dengan baik. Itu. Kenapa? Karena nanti dia berkesinambungan. Yang awal belum dipaham, nanti yang kemudian akan sulit memahaminya. Kita belajar matematika, kalau tambah-tambahan kurang-kurangan belum paham, bagaimana bagi-bagi ya. Gitu. Makanya salah satunya ini kenapa direkam, kalaupun nanti ada yang memang niatkan istiqomah, cuman ada uzur tidak hadir, bisa ngulang di rekaman ini. Yang ketujuh, semua definisi, macam dan pembagian dalam setiap materi pelajaran harus dihafal dan dipahami. Karena tanpa ini mereka tidak akan bisa praktekkan. Baik. Selanjutnya ada kiat-kiat supaya bisa cepat baca kitab. 1, berdoa sepenuh hati. Tentu dimulai dengan doa, karena jangan berpangku kepada kemampuan diri sendiri, tapi kita berpangku kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, harus punya anggapan bahwa baca kitab itu mudah. Baca kitab itu mudah. Emang mudah, nggak sulit. Betul-betul mudah. Sebenarnya kalau mau baca kitab doang, buku ini cukup banget. Mau bisa baca kitab doang gitu ya, buku ini cukup banget. Kecuali mau bisa tafsir Quran,
mau bisa paham syair-syair bahasa Arab, nah maka harus belajar yang lebih. Tapi kalau baca kitab kuning doang, insya Allah ini buku cukup sekali. Yang ketiga, menghafal dan memahami kaidah nahwu. Ya. Yang keempat, menghafal dan memahami tasrif. Menghafal tasrif itu nanti kita boleh setoran tiap pertemuan itu 3 baris saja. Ya, apa itu? Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Di kitab Amsilah Tasrifnya yang kuning itu. Baik, yang kelima, dalam waktu 3 atau 4 bulan sebaiknya garis besar nahwu dan shorof sudah dikuasai. Itu kalau yang intens ya. Kalau yang enggak apa-apa, beriring waktu. 6. Banyak praktek, jangan sibuk teori terus. Apalagi teori yang tidak penting bagi pemula. Ya, banyakin praktek. Ini kitab 70% praktek, teori cuma 30%. Yang ketujuh, dan ini paling penting juga adalah kita harus paham dan mengerti kosakata, hafal kosakata. Karena percuma belajar bahasa apapun, kosakata kita minim, miskin kosakata, pasti nggak bakalan paham kita. Tapi kalau kita kosakatanya paham, insya Allah mudah untuk bisa bahasa tersebut, apalagi bahasa Arab. Ya, di sini dijelaskan pengaruh kosakata dalam memahami teks Arab lebih dari 75%. Jadi 75% itu yang paling penting kosakata dulu. Sehebat apapun nahwu sorab seseorang, jika tidak ditunjang dengan kosakata yang cukup, dia tidak akan bisa memahami teks Arab. Kita pintar nahwu teori, tapi artinya nggak tahu, perkataannya percuma. Baik. Yang kedelapan, untuk bisa baca kitab gundul tidak ditentukan berapa tahun dia belajar. Jadi nggak mesti 6 tahun mondok bisa baca kitab, nggak. Tetapi ditentukan sejauh mana penguasaan nahwu sorobnya. Bahkan kalau betul-betul niatnya belajar, 5 bulan pun bisa sampai baca kitab. Gitu. Makanya kan ini aja yang ngarang kitab ini kayak Syamsul Ma'arif bikin percepatan bisa baca kitab, programnya cuma 4 bulan di pesantrennya. Cuman intens tiap hari belajar terus. Kesembilan, gunakan 2 kitab. 1 kitab gundul dibuat latihan nih. Misalkan nanti Akhlak Lil Banin, contohnya yang ente bilang tuh, kitab Akhlak Lil Banin. Akhlak Lil Banin ada harokatnya kan? Nah, kalau bisa cari yang tidak ada harokatnya juga. Supaya apa? Kita bisa latihan mandiri di rumah. Kita baca, itu mencoba baca yang gundul, lalu nanti udah selesai baca, kita nilai dengan yang udah ada harokatnya. Bener nggak sih bacaan kita? Gitu. Jadi benar-benar ini disiapin buat orang yang mau belajar otodidak pun insya Allah bisa. 10. Jangan bosan buka kamus. Nih, ya, yang pondok juga IP. Jangan bosan buka kamus lagi belajar di pondok. Ya. Karena ya itu tadi kosakata itu penting sekali. 11. Setiap kita dapatin kalimat, usahakan mengetahui kedudukannya. Nanti apakah sebagai objek, sebagai maf'ul bih, apakah sebagai subjek atau lain sebagainya. Nah, itu panduan supaya bisa cepat baca kitab ini. Barangkali itu singkatnya cara menggunakan buku ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, yaitu pembagian kata.